Dari mana Bang? Biasa kan dari jalan-jalan ngilangin penat di kepala. Walah nggak usah lah penat-penat. Ya seperti itu dah. Seperti antum tahu sendiri tanggal tua biasa. La ilaha illallah. Kalau dipikir berat itu tambah berat. Dah, eh, kita cukup ikhtiar nanti biar Allah yang memaksimalkan. Ya, biasanya juga seperti itu. Kemarin kan ada yang nge-share itu. Hah? Kalau urusannya dengan Allah, jangan hitung-hitungan. Wah iya tuh. Karena kalau ente bawa kalkulator, hitung-hitungan di hadapan Allah, nggak selesai. Tidak selesai. Sepertinya postingan Pak Rizal. Nah, jadi kalau urusannya dengan urusan Allah, baik itu amal yang sifatnya materi atau non materi, kalau udah urusannya sama Allah, nggak usah hitung-hitungan. Cukup ikhtiar aja, maksimalkan dengan doa, nanti biar Allah yang menyempurnakan. Karena ada apa namanya? Ada cerita gitu. Jadi apa? Kadang saya cerita kayak gini ini bukan semata-mata, bukan atas saya semata-mata ingin bicara secara lisan, tapi karena ada tokoh yang pernah bertutur, bercerita, dan pernah merasakan ketika ia butuh nilai, butuh harta untuk menutup pembelian tanah wakaf yang jumlahnya tidak sedikit. Saya pernah dengar itu sampai di atas 60 M. Masya Allah 60 M. Betul. Ya, saat itu dia nggak pegang uang, sama sekali nggak ada uang. Tapi dia bilang, kalau urusannya sama Allah, nggak usah bawa kalkulator. Karena kalau kita hitung-hitungan urusannya dengan urusan Allah, nggak selesai kalkulator itu menghitung nilai yang akan diselesaikan. Jadi udah serahkan aja sama Allah. Gitu. Kemudian terbebaskan itu. Tanah sejumlah berapa hektar itu terselesaikan dengan nilai kalau nggak salah itu 60 M. Nah kemudian setelah itu dipanggil tuh ahli-ahli bangunan, arsitek dan sebagainya itu untuk membuat gambar. Ini sudah ada tanah, silahkan dibuat gambarnya. Kumpul itu ahli-ahli. Bener ini cerita nyata betul. Kemudian ahli-ahli itu ngukur, menghitung. Terus bilang dia, Ustadz, Afwan Ustadz, ini kalau kita bangun dengan kondisi kontur tanah seperti ini, itu biayanya sangat mahal dan gak selesai dalam waktu yang cepat. Ustadz ini terus bilang, terus gimana solusinya? Solusinya Ustadz, kita bebaskan lagi tanah sebelahnya yang lebih lebar. Kita bebaskan lagi, kita butuh beli tanahnya yang posisinya itu lebih landai. Terus Ustadz ini bilang gini, ya udah butuh berapa hektar lagi, gitu. Padahal yang ini mungkin belum selesai pembayaran, sudah mau penyelesaian tanah berikutnya. Nah, akhirnya dihitung lah, dihitung, kita butuh sekian hektar lagi. Dipanggil yang punya, Pak, ini jujur kami butuh tanah lagi yang sebelahnya punya jenengan, punya Anda, karena tanah ini kalau dibangun kondisinya tidak stabil, konturnya tidak rata, jadi butuh penanganan yang lebih ekstra. Itu kira-kira bisa nggak kita jual lagi? Ternyata di situ Allah benar-benar bermain. Si pemiliknya bilang gini, udah Ustadz butuh berapa hektar? Saya wakafkan semuanya. Loh, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz, Masya Allah. Wah. Ada Ustaz Amko, Masya Allah, ya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ahlan Ustaz. Fadal, dari mana Ustaz Amko? Dari jalan-jalan Ustaz. Cari angin plus cari ilmu. Kalau ini antum jalan-jalannya tadi apa tadi antum bilang? Lagi cari
Biar nggak Tidak penat pusing. ya, biar Ya. nggak pusing ya Pak ya. Kalau ini jalan-jalannya beda. Jalan-jalannya cari angin sambil cari ilmu, masya Allah. Cari hikmah Ustaz dari Hikmah, Anda. masya Allah. Ya benar. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari kaum muslimin. Al hikmatu dhalatul mu'minin, masya Allah. Silahkan Ustaz dibagi hikmahnya. Aduh, saya Tapi mau minta ini hikmah. Justru saya mau tanya. Kan antum tadi antum jalan-jalan cari hikmah. Sekarang sudah dapatkah hikmah itu? Maka kami Belum, siap mendengarkan. Siapa tahu bisa jadi obat kita ya, Ya, dah. semoga saja. Kita Obatnya. lagi butuh pencerahan, penguatan. Gitu. Tapi Ustaz, tadi kan saya sempat dengar tentang kebutuhan wakaf, harta dan sebagainya. Masya Allah, masya Allah. Saya tuh punya cerita Ustaz. Ini cerita dahulu sekali. Itu ketika saya masih mondok Ustaz. Jadi ketika itu ada DKM masjid di Yogyakarta. Itu datang mengisi kami ketika kami masih pondok, kuliah tamu. Beliau cerita gini. Dulu itu saya sudah umumkan ke jamaah. Saya sudah buat proposal. Saya sudah sebarkan kepada masyarakat sekitar bahwasanya saya ingin meluaskan masjid ini. Tapi tidak ada satupun jamaah yang merespon. Padahal semua bentuk ikhtiar sudah saya kerjakan. Lalu kemudian si ketua DKM ini berpikir, Ustaz. Dia berpikir apa ya yang salah ya? Ternyata dia ulangi dari awal lagi. Oh, ada yang salah. Yang salah adalah saya ingin melebarkan bangunan masjid ini. Itu yang salah. Seharusnya adalah saya butuh untuk melebarkan masjid ini. Bagaimana sesuatu yang saya inginkan bisa berubah menjadi sesuatu yang saya butuhkan. Akhirnya semua uang yang saya miliki, saya sumbangkan semua di masjid. Semua uang masjid saya gunakan bukan untuk membangun masjid, tapi untuk mengadakan acara-acara yang membuat masjid itu ramai. Sampai-sampai setelah berlalu sekian tahun, akhirnya jamaahnya membludak Ustaz. Sampai di teras-teras, gak muat. Ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekarang saya tidak ingin melebarkan masjid ini, tapi saya butuh untuk melebarkan masjid ini ya Allah. Maka penuhilah kebutuhan kami ya Allah. Sekali lagi dia mengeluarkan proposal, dia umumkan kepada jamaah, ketika itu langsung diijabahi oleh Allah. Insyaallah. Ini maksudnya gini Ustaz, ketika kita membicarakan tentang membangun wakaf dan lain sebagainya itu tidak berdasarkan atas apa yang kita inginkan, Ya, betul. tapi apa yang kita butuhkan. Butuhkan. Kalau sekarang kita masih ingin, berarti tugas kita adalah merubah keinginan kita menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Masya Itu Allah. hikmah pertama Gitu. Ustaz. Dah, sudah ya, dah tenang. Berarti selama ini kita sudah benar, insya Allah. Seperti halnya dulu, kita belum punya lahan wakaf. Kalau seumpama wakaf pakai ini digunakan mewakif lagi gimana? Di mana kita menempatkan Ya. santri-santri tempat belajar? Sepertinya kita sudah butuh tempat. Dan qadarullah kita yang ndak sudah nyari ke sana ke sini kan? Ya. Qadarullah dari dekat sendiri ada yang mewakafkan. Dan saat sudah diwakafkan kita bingung juga. Duit tidak ada, gimana ini? Nah, kita cuma punya modal 48 juta kalau tidak salah. Insyaallah. Dulu. Insyaallah. Ya. Setahun yang lalu berarti. Udahlah bismillah aja lah. Ikhtiar aja lah. Tawakal itu. Akhirnya setelah setahun berlalu terkumpul kurang lebih hampir 900 juta. Itu yang memang ya tidak nyangka lah. Mungkin memang sudah waktunya ya. Karena sudah berapa lama kita tuh dulu udah Sudah waktunya. sudah Allah sudah waktu yang tepat sepertinya kan. Allah sudah menetapkan takdirnya seperti itu. Jadi Allah menurunkan di saat yang tepat. Iya, di saat yang tepat. Di saat Betul. kita butuh. Di saat kita butuh. Iya, betul. Seperti yang antum bilang tadi, Ustaz. Benar. Jadi memang benar yang dibilang Ustaz Abko. Memang kadang-kadang seperti contoh gini. Terkadang nilai fungsi tidak berarti kalah dengan nilai gengsi. Itu.
Jadi orang beli sesuatu itu karena gengsi, bukan karena fungsinya gitu. Ya kan? HP itu kan fungsinya hanya buat komunikasi, ya kan? Sebatas dia sudah bisa komunikasi, dia bisa kirim membawa keberkahan dan pulang membawa dosa-dosa saya. Tapi yang bahagia bukan saya sebenarnya. Ahlul Bait tempat ini. Ahlul Bait. Fadal. Kedatangan tamu itu spesial, Ustaz. Jadi ada seorang ulama itu yang mengatakan gini, Ustaz. Laisa syai' ahabba ilayya minad dhaif. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada kedatangan seorang tamu. Jadi hal yang paling saya cintai itu adalah ketika saya itu kedatangan tamu. Kenapa? Li'anna rizqahu 'alallah wa ajruhu li. Karena apa yang disiapkan tamu, disiapkan oleh tuan rumah itu sebenarnya adalah rezeki dari Allah. Allah yang memberikan rezeki, tapi pahalanya kok bisa-bisanya dicatat atas nama pemilik rumah. Padahal pemilik rumah tidak apa-ngapain. Masya Allah. Jadi antum ini bahagia sekali saat kedatangan kami ini, Ustaz. Iya, apa ya, Ustaz? Fal yukrim dhaifah. Masya Allah. Iya. Jadi kita ini sudah, itu syariat sebenarnya. Kadang tuh, nah gini nih, kita ini kan berislam itu sudah dari lahir ya. Namun kadang-kadang kita kurang peka gitu, kadang melihat syariat-syariat yang ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sebagaimana syariat menerima tamu gitu. Jadi kan banyak gitu perintah-perintah Allah yang kadang tak bisa dikerjakan hanya sebatas dengan kemampuan fisik kita. Tapi butuh panggilan iman. Contoh poligami juga, Ustaz. Antum mengarah. Enggak, contoh mudahnya. Jadi sebagaimana misalkan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini kan besok Jumat ya, tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au. Maka bersegera. Tapi kalimat awalnya memang menggunakan khitabnya seruan kepada orang-orang yang beriman. Artinya memang fisik itu tidak disebut oleh Allah untuk memenuhi panggilan itu. Karena yang dibutuhkan bukan kemampuan fisik, tapi kemampuan iman. Saya setuju, Ustaz. Jadi saya tuh berpikir gini, Ustaz, bahwasanya ibadah itu yang membuat kita bisa ikhlas dalam ibadah itu bukan kita lapang ataukah tidak, tapi hati kita lapang ataukah tidak. Yeah. Contohnya ada orang miskin, Ustaz. Orang miskin itu terbiasa lapar. Sehari mungkin makan sekali atau 2 kali. Tapi walaupun dia terbiasa lapar, terbiasa berpuasa, tapi ketika datang syariat puasa bisa saja dia malas berpuasa, Ustaz. Padahal setiap hari dia terbiasa berpuasa. Terbiasa lapar gitu ya. Artinya itu keadaan fisiknya sudah mendukung gitu. Iya, Tapi hatinya nggak mendukung. Betul. Atau orang kaya itu kan sebenarnya kalau mengeluarkan uang 1.000, 2.000, 3.000 itu kan gampang. Tapi ketika ada syariat sedekah, infak, betul. rasanya berat sekali. Nah, apalagi itu, Ustaz. Berat. Makanya perintah Allah itu pertama kali modalnya iman. Makanya hadis Nabi menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan qawi di situ qawiyul iman. Kuat imannya. Wanul qawi. Anta qawi. Daki gunung oke lah ya. Ini sudah apalagi sampai ada grup atau peradaban. Sudah dijadwalkan itu kan. Wah, dakinya kapal gitu. Kan? Sudah selesai itu. Ya, tapi ternyata sholat subuh berjamaah berat banget gitu ya. Padahal daki di malam hari, trek dimulai di jam 1 malam itu kuat, kuat sekali. Tapi giliran hayya 'alas shalah di subuh itu, Allahu Akbar. Nah, ini fenomena yang ada. Makanya saya tadi bilang bahwa kita ini muslim dari semenjak kita lahir. Namun terkadang kita tuh kurang cermat dan kurang siap melaksanakan syariat-syariat Allah. Itu tadi yang semua itu dibutuhkan keimanan. Apalagi bicara tentang tadi sedekah, infak, wakaf.
Nah, itu berat itu. Kalau tidak tumbuh keimanan dari dalam hati, saya pikir apalagi sedekah ya. Infak itu kan di dalam hadis disebutkan kayak orang mau perang. Iya. Ya. Berat itu. Apalagi fitrah manusia. Antum kalau lihat di ayat zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar. Lihat, jadi fitrah kita itu manusia memang dijadikannya kita itu suka gitu loh. Dengan yang seperti itu, dengan wanita, dengan anak-anak, dengan harta. Loh, kok giliran sesuatu yang kita cintai dituntut untuk diwakafkan, dituntut untuk disedekahkan, diinfakkan. Makanya Allah bilang dalam ayat 92 dari surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kita tuh nggak bakal disebut mendapatkan albir, kebaikan, sampai kita itu menginfakkan yang kita cintai. Hub. Lihat, ternyata ada yang lebih tinggi dari sekedar adab, Ustaz. Itu hub, cinta. Karena kalau orang cinta, apapun dilakukan. Antum cinta, antum cari ke Wonogiri. Ya. Jauh-jauh dari Jepara antum lari ke Wonogiri. Kudus Ustaz. Antum? Kudus. Iya, tapi antum pernah cerita ke saya. Wonogiri itu sekolahnya Ustaz. Iya, antum cari Wonogiri, antum antar ke Wonogiri, antum itu masih jagain. sekolah saya angkut. Itu orang Wonogiri. Tanya dia Wonogiri itu kayak apa? Tapi gini juga Tat. Kebanyakan orang itu tuh sudah tahu ilmunya juga. Cuma buah dari ilmu itu yang kebanyakan belum ada, yaitu amal. Itu gimana? Fenomena Itu seperti gimana Ustaz? Ana juga mau tanya itu Ustaz. saya juga mau tanya itu Ustaz. Kalau kata teman-teman saya yang mondok-mondok di pesantren-pesantren itu gini. Wabil ilmi intafa'a, wabil ilmi irtafa'a, wabil khidmati intafa'a. Dengan ilmu kita itu derajatnya akan naik, tapi belum bisa beramal. Wabil khidmati intafa'a. Dengan berkhidmat dengan kepada seorang guru itulah baru ilmu itu bisa bermanfaat. Jadi poinnya itu justru malah ilmu itu akan bermanfaat ketika kita sudah terbiasa berkhidmat kepada seorang guru. Gimana Ustaz? Menurut antum Ustaz? Ya betul itu. Jadi intinya Ustaz, intinya ya, dari sekian banyak teori ilmu yang dipelajari, maka fokusnya akhirnya itu adalah an-nafa', kebermanfaatan dari ilmu itu. Karena Rasul sendiri bilang bahwa al-ilmu ma nafa'a bih. Ilmu itu tergantung dia bermanfaat apa enggak gitu. Bahkan dalam sebuah hadis kan masyhur itu Ustaz, riwayat Abu Hurairah, bahwa ada 3 hal yang tidak akan terputus. Ya kan? Nah, shadaqatun jariyah. Tuh pas momentumnya nih. Pas ini antum pas itu. Shadaqatun jariyah. Ya, sedekah yang senantiasa mengalir. Itu para ulama mengatakannya wakaf. Mengalir. Jariyah itu dalam ayat kan disebutkan fiha ainun jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir terus. Sedekahnya ngalir gitu, Ustaz. Enggak terputus. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu tadi. Jadi sehebat apapun ilmu yang dimiliki, maka ketika ia tidak bermanfaat, apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dia cuma apa ya? Hiasan-hiasan aja ya. Hiasan aja. Dia di depan rumah ada pohon mangganya. Ternyata pohon mangganya gak pernah berbuah, banyak ulatnya. Udah, dia akan merusak penghuninya gitu loh. Akan terganggu, kena ulatnya gatal dan sebagainya. Tapi coba dari tujuan ditanamnya pohon itu apa? Sang pemilik bisa menikmati buahnya, bisa menikmati sejuknya alam adem di bawahnya, ya kan? Itu tujuan dari pohon. Tapi permisalannya begitu, al ilmu bila amalin, ilmu tuh kalau enggak diamalkan, kalau cuma sebatas konsep, teori, tidak berbuah kepada karya dan amal, ya seperti pohon. Ada lagi yang mengatakan al ilmu bila amalin kal jasadi bila ra'sin. Nah, lebih ekstrim lagi, Ustaz. Ilmu tanpa amal itu seperti tubuh tanpa kepala. Enggak ada gunanya udah.
Kalau tangan nggak ada bisa berfungsi kali Masih ya. bisa jalan. Kaki nggak ada bisa berfungsi. Tapi kalau udah hati nggak ada, coba. Sudah mati. Ada. Buat apa dia punya ilmu? Ada. Itulah. Buat apa dia punya ilmu kalau dia nggak amalkan? Jadi intinya ilmu itu manafa'abi. Terus yang terakhir waladun solihun yad'ulah. Anak solih yang tak pernah berhenti lisannya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak yang Insya Allah. soleh itu kan pada akhirnya hasil dari orang tua yang ilmu dan beramal. Nah, masya Allah, masya Allah. Iya kan, Ustaz? Ya, betul. Ayo Jadi lanjutkan. contoh berarti. Gimana? Jadi contoh di rumah. Iya, ya? jadi contoh di rumah. Jadi nggak mungkin seorang anak itu menjadi soleh kalau orang tuanya nggak mencontohkan. Kecuali anaknya mempunyai role model yang lain, artinya dia mencontoh yang lain. Ini Ustaz, aku ahlinya dah. Ayo, Ustaz. Saya mau nggak mendengar. Fadol, Ustaz. Saya punya satu buah asar yang menarik, Ustaz. Ya. Ini dari Abu Bakar Ibnu Muhammad. Beliau itu mengatakan seperti ini. Idza ta'allamal insan minal alim wastafada minhul fawaid fahuwa lahu abdun. Nah. Jika seseorang itu belajar ilmu dari orang yang alim, kemudian dia mengambil manfaat-manfaat darinya, maka orang yang belajar tadi adalah budak bagi Baik. gurunya itu. Ya. Sama kalimat. Tapi jangan diartikan budak ya. Maksudnya memiliki kewajiban yang sama seperti budak, yaitu berkhidmat kepada guru. Iya. Dan ini bukan tanpa dasar, Ustaz. Beliau menyebutkan dasar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa id qala Musa li fatahu." Ayo. Fadhil. Dan ingatlah ketika Nabi Musa itu berkata kepada budaknya, fatahu artinya budaknya. Ternyata siapa budaknya? Budaknya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, Yusha bin Nun itu yang meneruskan ke Nabi. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika itu Yusha bin Nun adalah budaknya Nabi Musa? Enggak. Tapi Yusha bin Nun adalah murid dan pengikutnya Nabi Musa. Iya. Tapi di dalam Al-Quran disebut budak. Artinya Yusha bin Nun sebagai seorang murid itu memiliki kewajiban untuk berkhidmat. Khidmah. Ah, sekarang ini kan Ustaz, budak antum. Enggak, ente. Dalam artian dalam artian memiliki kewajiban untuk khidmat, Ustaz. Enggak, Ustaz. Ya, khidmat itu kan enggak selamanya kepada orangnya, tapi juga terkadang kepada yayasannya dan lain sebagainya. Nah, saya enggak sebut saya, Ustaz. Kita yang ada di sini, Ustaz, sebagai seorang budak yang memiliki kewajiban untuk berkhidmat. Kira-kira khidmat apa yang harus kita kerjakan itu, Ustaz? Sebenarnya kalimat itu tuh terucap oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu juga. Jadi sahabat Ali ini kan terkenal sosok yang memiliki kafaah ilmu yang luar biasa. Bahkan ada syair yang mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha gitu ya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha gitu ya. Ya Allah. Gitu pernah. Jadi saya ini kata Nabi Madinatul ilmi, pusatnya ilmu. Ilmu itu ada di saya kata Nabi. Wa aliyun babuha, dan Ali itu pintunya. Jadi kalau kamu faman atahal Madinah ya'tiha min babiha. Dan siapa yang ingin datang kemari ke kota ini, ya maka datanglah dari pintu itu. Datang dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seperti itu, Ustaz. Jadi permisalan talib itu terhadap muallimnya, terhadap gurunya itu ya seperti budak. Kalau abdi, seperti seorang budak yang dia bisa memperlakukan untuk apa gitu. Ya. Ini memang menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai sosok tulab ya, sebagai sosok para pencari ilmu. Saya pun begitu, Ustaz. Ya. Dan itu tugas kita sepanjang hayat. Ketika saya misalkan silaturahim ke guru-guru saya yang pernah saya pernah mengajar saya gitu. Ya, pastikan diri kita itu memang memposisikan diri sebagai orang yang bisa berkhidmah. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Bahkan di situ Ali mengatakan kalau sang guru itu mau memperlakukan budak ini, maka dia diperbolehkan. Mau dia jual atau dia tahan itu terserah.
Nah, itu kata Ali. Saking sebegitunya ia ingin menggambarkan akan posisi seorang penuntut ilmu terhadap muallimnya. Jadi ini pelajaran mahal buat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Bagaimana kita menanamkan ini ke diri kita terlebih dahulu, bahwa kita ini harus memiliki rasa perhatian yang tinggi terhadap para muallim, para guru, apalagi guru anak-anak kita. Karena itu juga nanti berefek pada keberkahan ilmu dari anak-anak kita, dari kita sendiri. Ya begitulah. Makanya posisi seorang guru ini posisi seorang guru ini harus dimuliakan. Allah harus dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan? Karena dia sumber ilmu. Yang tanpa guru itu ya tidak akan berhasil peradaban ini. Gitu. Jadi bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan gini. Orientasi tujuan anak itu lahir itu sudah punya mauhubah. Antum kalau baca di Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maudud itu, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, kado bagi anak itu. Di situ Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mauhubah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, kepada anak-anak kita itu sudah ditentukan sama Allah. Dalam surah Al-A'la disebut Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi Allah sudah takdirkan. Allah sudah bentuk gitu loh dari awal. Ini kadang kita sebagai para orang tua kadang kurang paham, Ustaz. Jadi sebenarnya anak-anak yang ada pada diri kita itu, anak-anak yang lahir dari rahim istri kita itu sudah dibentuk sama Allah, sudah ditakdirkan fahada, dan Allah sendiri akan menunjukkan kemana dia nanti akan terbentuk. Nah di situ Imam Ibnu Qayyim mengatakan, disimpulkan 3 hal, Ustaz. Ada anak yang memang dia memiliki mauhubah menjadi sosok alim, sosok guru, sosok ulama. Ciri-cirinya ada. Di situ Ibnu Qayyim mengatakan, oh dia ini sahihul idrak, quwwatul hifz, mudah faham kalau disampaikan ilmu, dijelaskan sama ustadznya, mudah sekali dia menerima. Dikasih hafalan, hafalkan ini nak, dilibas habis hafalannya. Oh itu ada enggak Ustaz? Ada Ustaz, hari ini ada. Usia boleh sama, jenjang belajarnya sama, tapi ketika dilihat kualitas hafalannya, yang ini sudah hafal sahihain, sudah hafal 30 juz, yang ini baru juz 30. Dulu waktu saya sekolah enggak kayak gitu, Ustaz. Oh gitu ya. jadi begitu, memang realitanya ada. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan jauh sebelumnya ya. Hari ini kita lihat benar yang dikatakan seorang murabi kita ini, muallim kita, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau dia punya ciri-ciri mudah menghafal, mudah memahami sesuatu ketika difaham, maka dia itu ciri-cirinya memiliki sifat muallim, guru. Terus kalau dia itu memiliki kepandaian di dalam olah fisik, susah tenang, olahraga biasanya. Di situ Imam Nawawi mengatakan punya kecenderungan di dalam furusiyah. Masya Allah. Maka dia ini memiliki kecenderungan di dalam unsur kemiliteran. Pejuang. Gitu, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita melihat realita yang ada, biasanya orang-orang yang menganggap anak-anak seperti ini tuh anak-anak nakal, Ustaz. Yeah. Nah itu gimana, Ustaz? Nah itu, sabar ya, sabar. Terus yang ketiga, Ustaz. Kalau tadi itu dia sosok muallim yang pertama, nah ini guru ini pertama, Ustaz. Guru yang pertama posisinya. Yang kedua militer, unsur kekuatan. Dan yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa ketika anak ini sukanya otak-atik, punya mainan di otak-atik, antum beliin tawus truk-trukan gitu, dibongkar truknya, bannya dibongkar, ya dilepas, gitu kan. Ternyata itu kata Imam Ibnul Qayyim apa? Dia punya kecenderungan dalam hal sina'ah. Sina'ah itu dia produksi,
Berarti lininya lini apa? Wirausaha. Tidak usah. Nah, coba perhatikan Ustaz. Jadi, Masya Allah luar biasa. Saya kalau baca ini, benar ini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang sudah membentuk, mentakdirkan, dan Allah juga yang akan menunjukkan. Jadi unsur peradabannya ada 3 dah. Masya Allah. Ilmu, Ilmu. ya, ahli ilmu dengan ilmunya, stabilitas keamanan dengan kemiliterannya, kemudian kedermawanan, ya, dari harta orang-orang yang berharta itu tadi, orang kaya. Dul ilmi, dul kuwah, Zulmal. dul mal. Aywa. Masya Allah. Berarti itu eta- unsur peradaban. Ya. Seperti awal-awal kenabian dulu berarti ada Utsman. Nah, ada Masya Umar. Allah. ahsan dah. Udah, kita sedih lagi. Nah, sekarang ini kita cari ada Utsmannya gitu. Nah, jadi gini dah. Jadi ketika kita bicara tentang khidmah, muallim, pentingnya menjadi orang yang perhatian terhadap guru dan ilmu, maka memang seharusnya, karena posisi ini posisi paling pertama dan paling prioritas, gitu. Dan jumlahnya ini nggak banyak, Ustaz. Ya. Karena yang menentukan generasi itu nanti dari situ juga termasuk. Iya, betul. Terbukti dengan satu guru dia bisa mengajarkan ilmu ke sekian ribu, ya, sekian ribu. Bahkan dulu ada kutab yang murabbinya itu sampai ngecek kondisi muridnya pakai kuda, Ustaz. Saking banyak muridnya. Tapi cukup dengan satu murabbi. Luar biasa. Ya, lihat sosok Nabi aja. Sosok Nabi SAW. Sosok yang mulia itu Nabi SAW, di mana beliau diutus sendiri, ya. Kemudian setelah itu dia menjadi sosok mercusuar ilmu, ya. Kemudian di situ kita bisa lihat Nabi sebagai gurunya, para sahabat sebagai muridnya, kemudian Al-Quran sebagai kurikulumnya, gitu, Ustaz. Nah, sepeninggal Nabi, sosok ulama pun juga sebenarnya bisa kita lihat bagaimana sosok-sosok generasi yang lahir dari binaan Rasul, seperti Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar. Bahkan mereka itu disebut ketika usia masih belia pun ulamanya para sahabat. Luar biasa. Ini menandakan sebenarnya porsi guru itu, porsi mu'alim itu sebenarnya porsi jumlah orang yang tidak banyak. Tetapi dia urgent gitu loh. Tapi dia urgent. Betul, Ustaz. Makanya harus sangat diperhatikan. Coba yang sudah jumlahnya sedikit nggak diperhatikan lah repot, ya kan, Ustaz? Itu makanya antum nggak usah sedih. Ya, antum nggak usah sedih. Memang begitulah keadaannya. Karena hari ini, Ustaz, ketika kita melihat fenomena guru itu, makanya saya kalau interview Ustaz, apa nih Ustaz ya? Nah, saya jadi keingetan masalah interview, Ustaz. Ya, kalau interview guru tuh saya bilang, antum ini kemari mau kerja apa, mau apa gitu. Kalau antum mau kerja, cari tempat yang lain aja. Ya. Ini profesi apa bakti gitu. Kalau saya gitu, ini profesi apa bakti. Kalau dia bilang profesi, ya besok nggak tak panggil lagi. Dan biasanya sebelum ada interview itu biasanya saya ditanyakan gitu. Ya. Antum siap? Siap, bener. Iya. Karena pada saya meyakini bahwa ada yang datang pasti bawa rezeki masing-masing. Ya. Insya Allah. Berarti itu kan menunjukkan kalau dulu saya nggak jawab cari profesi, Ustaz. Waktu antum interview itu saya mustami. Antum yang banyak. Lanjut, Ustaz. Sama tadi, guru itu urgen. Bahkan ada satu buah asar. Saya lupa imam siapa yang bertanya. Jadi ada seorang imam, kalau tidak salah itu Imam Al-Arabi. Itu datang ke Basrah. Kemudian dia bertanya kepada penduduk Basrah, "Man sayyidukum?" Siapa pemimpin kalian? Siapa ulama kalian? Kalau mereka berkata Al-Hasan. Pemimpin kami itu ya Al-Hasan Al-Basri maksudnya. Kemudian Imam Al-Arabi bertanya-tanya, "Bima sadakum?" Loh, kok Hasan Al-Basri kan banyak ulama. Dengan apa Hasan Al-Basri itu memimpin kalian? Kemudian mereka menjawab, "Ihtajan nasu ila ilmihi wastagnahu an dunyahum." Nah, ini guru tuh kayak gini. Ihtajan nasu ila ilmihi wastagnahu an dunyahum. Satu, manusia itu butuh kepada ilmunya. Dua,
guru itu nggak butuh kepada harta. Walaupun mereka itu harus berkhidmat, tapi guru itu nggak boleh apa ya, bertaamud, tidak boleh bersandar kepada harta. Wah, masya Allah. Itu coba fenomena hari ini gimana? Lo benar ini. Kebalikan Ustaz. Gimana? Fenomena hari ini itu, ini teman saya jujur gak apa Ustaz? Ya, iya toh, ini kalau nggak jujur nih pencitraan namanya. Fenomena hari ini itu kebalikan. Guru itu bersandar kepada harta gaji, harta wali santri. Tapi wali santri itu tidak mau berkhidmat kepada guru. Akhirnya nggak ketemu. Ini jangan di-cut ya Pak. Jangan di-cut. Real itu. Iya, betul. Itu realita Ustaz. Betul. Saya takutnya habis ini ada apa? Para guru demo Ustaz. Sini ada guru enggak? Ada Ustaz. Makanya saya takut dari tadi ada guru di sini ya. Enggak. Saya punya alasan tadi. Saya punya alasan. Ya, saya punya alasan. Jadi gini, Ustaz. Kemarin tuh saya kan sempat pulang ke Bali. Saya punya keponakan. Ponakan saya itu hari ini dia ngajar bahasa Arab di pondok tradisional, Pondok Al-Qadiri namanya, di Probolinggo situ Bondo ya. Pondok Nadin. Saya punya ponakan, dia belajar di situ, kemudian karena dia prestasi, dia disekolahin, dia beasiswa di Mahat Ali, terus dia ngajar. Pintar memang, kalau urusan ngi'rab gitu pintar. Dia orang Bali, tapi ketika dia ngi'rab tetap bahasa Jawa. Ya, saya bilang ganti jangan bahasa Jawa, saya nggak paham. Gak bisa gampangnya bahasa Jawa katanya. Gitu. Jadi dia kalau ngi'rab bahasa Arab itu pakai bahasa Jawa. Padahal dia orang Bali. Nah, saya kemarin ketemu sama dia. Dia ngojek Pak, ngojek dia. Pas liburan dia ngojek. Saya bilang loh, kamu apa ngojek? Ayo ke Kudus aja gitu. Sama mau tak jago saya ke Kudus sama Om. Dia kerja sama Om, nanti sekaligus Om belajar sama kamu. Nanti teman-teman yang lain diajarin. Kamu kan mau alim, apa namanya? Gak perlu kamu repot-repot ngojek. Enggak. Dia bilang apa? Saya harus mampu qadirun 'alal kasbi. Saya harus mampu berdiri tegak di atas hasil jerih payah saya sendiri. Sedangkan guru itu ya, kalau dia mengandalkan hasil profesinya, dia bilangnya ya, ini maaf ya Ustaz, bukan itu namanya ASN. Dia bilang gitu. Beneran. Ya, jadi kalau ASN itu dia mengandalkan gaji dan dia bukan guru Om. Gitu. Dia bukan sosok guru. Karena orientasinya sudah bukan menyampaikan ilmu, tapi gaji. Coba perhatikan. Guru orientasinya gaji, murid orientasinya nilai. Jadinya generasi apa? Gak selesai Ustaz. Berantakan lagi negeri ini. Ya, padahal itu tempat menumbuhkan generasi. Ya, makanya kalau tadi saya sinkronkan dengan kalimat catatan yang dibuat oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, walladzi qaddara fahada. Allah sudah mentakdirkan dan Allah juga yang menunjukkan. Jadi bukan mencetak kita itu, menumbuhkan. Kita mengawal aja, menumbuhkan generasi itu, generasi ulama, generasi yang nantinya jadi orang yang bisa menjaga pertahanan, generasi yang mampu dermawan dengan hartanya. Kita mengawal bukan mencetak. Jadi pendidikan itu kayaknya kurang tepat kalau disebut mencetak, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang telah mentakdirkan dan dia sendiri yang akan mengawal. Nah, kaitannya dengan tadi bahwa guru orientasinya sudah bukan menyampaikan ilmu, bukan menumbuhkan generasi, maka PR-nya tuh nggak selesai. Itu kan pabrik menumbuhkan generasi untuk perbaikan negeri kan gitu. Makanya tidak selesai hari ini PR kita karena level dasarnya nggak selesai. Niatnya sudah. Nah, ini kalimat satu lagi sebelum saya akhiri. Jadi ada kalimat yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini sebuah hadis, ada juga mengatakan hadis ini dhaif ya. Tapi secara makna benar.
betapa banyak gitu. Wa kam min amalin yushbihu amalad dunya. Ya. Berapa banyak dari bentuk amal, ya, perbuatan kita itu yang dia itu amal identiknya duniawi gitu ya. Tapi bihusnin niyah, dengan niat yang baik, yasiru amalal akhirah. Dengan niatnya yang baik itu menjadikan upaya dia itu di dunia mengantarkan dia menjadi amal akhirat gitu. Paham Ustaz? Jadi sebaliknya, betapa banyak orang yang melakukan amalan akhirat, suka memberi, bagi-bagi, ya, tapi ngantarkannya remeh gitu loh, kayak amalan dunia bisu ini ya, karena niatnya buruk, bagi-bagi, serangan fajar, Serangan fajar. lo bener ini, ya itu bentuknya bagus Ustaz. Sedekah. Enggak, saya mau bagi-bagi kok. Bahkan belum hari H sudah berikan pinjaman cuma-cuma 1 juta, boleh, ya. Bahkan ada kok tiba-tiba yang dulu sudah saya akomodir hilang suaranya, hilang kemana gitu, kalah gitu dengan itu, terus penggelembungan gitu dan sebagainya gitu ya. Artinya itu yang kita lihat baik banget dia berbagi itu, ya. Bagi orang awam melihat wah Apple belum jadi wis bagi-bagi, ya Allah. Rahmahnya banyak gitu ya, kasih sayangnya banyak. Tapi bisu ini ya, jadi amalannya remeh gitu, karena niatnya buruk, niatnya jelek, jadinya amal yang dia lakukan itu rendah nilainya di sisi Allah. Tapi betapa banyak orang yang tadi sudah berkontribusi, berkhidmah, memberikan perhatian. Ya, kalau di kita nih lihat di Kutab, dia meluangkan waktunya, ya, dia memberikan hartanya, tenaganya, pikirannya, hartanya, keluangan waktunya, ilmunya, semua dia curahkan. Dia di dunia mengamalkan itu, tapi karena niatnya baik, husnin niyah, maka mengantarkan mereka kepada amalan akhirat. Gitu Ustaz. Jadi teman-teman, jadi tidak ada istilah, makanya kita butuh meluruskan faham gini loh, wah kamu duniawi sekali, ya kan, apa ya, duniawi gitu loh, ya kan. Kadang sering kita saksikan karena orangnya sungguh-sungguh dalam beramal gitu ya, bekerja, berkarya, dia punya perusahaan yang bagus gitu kan, berkembang, terima orderan, berkembang dan sebagainya, dianggapnya duniawi, sampai lupa waktu. Padahal yang dia lakukan itu husnul niyah, niatnya baik, niatnya bagus. Nah itu sama. Jadi jangan kita meremehkan sekecil apapun amal yang bisa kita lakukan, apalagi kalau urusannya dengan khidmah ahli. Saya catat beberapa hal Ya, yang dari perkataan. Yang pertama, berarti PR kita sebenarnya adalah ada pada ranah guru. Bagaimana kita itu membentuk guru itu ikhlas, bukan untuk sekedar hanya sebatas mencari gaji itu, hanya sebatas apa ya, sebatas bonusan, hadiah, bonusan. kalau ada diterima, ya, kalau ada diterima, kalau nggak ada ya karena begini, ingin kaya lantaran guru itu mazmum, wallah, tercela. Iya betul. Makanya para guru ini dikatakan dia pahlawan tanpa tanda jasa, itu gimana sih? Ya kan? Memang benar-benar dia itu memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan generasi. Tapi Tanpa guru nggak jadi loh generasi itu. walaupun begitu, kalau dalam posisi saya yang saya rasakan, kalau seandainya saya tidak bisa kita dari tim kita tidak bisa memenuhi itu, rasa bersalahnya itu luar biasa, nggak bisa tidur. Tapi gini apa namanya, Pak Saiful, kan artinya itu pikiran ini kan harus adil, Ustaz. Artinya sebagai seorang guru itu tidak boleh apa namanya mengejar gaji. Tujuannya tidak boleh gaji. Tapi ketika seorang guru juga ketika dia dituntut untuk menambah keilmuan, mengajarkan keilmuan, artinya
banyak waktu yang terkuras untuk itu, sehingga waktu untuk mencari pekerjaan akhirnya berkurang. Nah itulah kemudian tugas dari para wali santri, para muslimin. Yang dibilang sama pas lah tadi itu kemudian para penjaga keamanan, ya. Terus yang di bawahnya itu dermawan. Jadi 3 unsur ini unsur peradaban. Iya Ustaz. Coba perhatikan bagaimana sosok muallim itu, sosok murabbi itu membentuk generasi pemimpin. Muhammad Al-Fatih contohnya, ya kan? Bagaimana Muhammad Al-Fatih memposisikan gurunya sebagai orang yang sangat dimuliakan, sampai mengantarkan dia menjadi sosok yang bisa membuktikan bahwa Konstantinopel akan terbuka. Itu peran besar siapa? Guru. Bahkan dikisahkan bahwa gurunya itu senantiasa mengajak Muhammad Al-Fatih melihat selat Bosporus sampai kudanya itu masuk segini, tidak malu-malu. Kemudian gurunya berpesan kepada Muhammad Al-Fatih, nah itu bentengnya setiap hari, sehingga di bawah alam sadarnya tertancap itulah saya. Itu peran besar guru. Kalau memang benar guru itu mengerti, ya, paham betul bahwa dia sedang menumbuhkan generasi, mengantarkan generasi ini menuju Islam. Nah, gimana guru ini sejahtera? Bagaimana guru ini dimuliakan? Ya itu tadi posisi yang jadi aman kondisinya dan Ada musuh. sejahtera hidupnya. Itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jelas Ustaz. Jadi dan kalau antum perhatikan surah Al-Quraisy itu, ya, surah Al-Quraisy itu bukti di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian besar terhadap tijarah, dagang, jual beli, bisnis. Betul. Coba antum lihat di Al-Qur'an itu. Sering kan Allah mengucapkan kalimat at-tijarah, bai'un. Hal adullukum ala tijarah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah, surah Al-Quraisy itu menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy tijarah. Yang ternyata dari tijarah mereka itu fungsinya 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Udah sejahtera hidupnya, sandang pangan tercukupi gitu ya. Apa bahasanya mangan wareg nyandang utuh. Wa amanahum min khauf. Dan tenang keadaannya. Gimana dia mau menikmati hidangan yang istimewa, ya, dia tidak akan bisa menikmati nikmatnya kopinya Pak Wahan kalau kondisinya nggak nyaman, kondisinya nggak. Sebaliknya juga, bagaimana dia bisa merasakan nikmat itu kondisi aman tapi di 2 fungsi ini memang harusnya menjadi perhatian kita, dan yang perhatikan memang salah satunya adalah fungsi tijarah, fungsi para muslimin, ya, para orang-orang yang dititipkan harta. Tadi saya bilang bahwa kita tidak akan disebut menjadi orang yang mencintai Allah sampai benar-benar kita bisa memberikan apa. Berarti itu tidak bisa dipisah antara sejahtera sama aman. Iya, Tidak bisa dipisah. Ya, nggak bisa. Soalnya ada saat yang menjanjikan makan siang tapi nggak menjanjikan keamanan. Apa itu? Apa itu? Deket-deket judang kan. Bikin judang. Apa itu? Enggak ada satu Ustaz. Ini candaan aja Ustaz. Itu pernyataan yang bikin judang, bahaya. Nanti itu bisa dikat. Jadi begitu ya Bang. Jadi kalau para muallim itu, para guru itu fokus mengantar generasi ini menjadi
gemilang gitu ya, maka siapa yang memperhatikan? Para tujar, para dermawan, para pengusaha. Kalau makanya disebutkan sebaik-baik harta itu ya harta di tangan orang soleh, pedagang yang solih. Makanya jadi soleh dulu aja. Iya. Coba antum pingin apa coba? Anak solih, anak mapan, apa anak yang berpangkat? Soleh. Karena anak soleh bisa jadi mapan, bisa jadi dia punya jabatan, tapi dia tetap soleh. Sekarang balik, aku pingin anak yang mapan, belum tentu dia soleh. Aku pingin yang pejabat, belum soleh. Ya. Tapi hari ini bangga gitu, anaknya ya, bahkan segala upaya dilakukan supaya anaknya menjabat. Ya. Ini bicara siapa? Enggak, ini realita hari ini betul. Loh bener, antum jangan mengkait-kaitkan. Bangga anaknya mapan, iya kan? Dia sangat mendorong anaknya memiliki harta yang banyak, kemudian meninggalkan tugas-tugas hak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya banyak Ustaz, orang tua kayak gitu. Jadi memperhatikan unsur-unsur madi, ya, unsur-unsur madi tanpa memperhatikan kewajiban dia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sangat sedikit yang memperhatikan orang soleh, sedikit yang memperhatikan akan kesolehan. Itu tadi bilang, antum pengen anak yang apa nih? Yang soleh, yang mapan, apa yang karena sebaik-baik harta, sebaik-baik jabatan itu di tangan soleh. Apapun itu, antum kalau soleh, antum tidak akan sedang menggunakan perjuangan Islam. Versi sebagai sepertiga Mekah sampai perjuangan dan janjinya dikatakan dari surga langsung. Saya bergetar kalau udah bicara khotbah. Iya, saya speechless saja. Dia bisa komentari kan. Jadi untuk awal, jadi jadi insyaallah luar biasa ini. Antum kalau baca semuanya bisa menangis sendiri bacanya. Setelah baca itu begitu perhatiannya, bahkan ketika Nabi menunjukin, ketika Nabi merasakan ini akhafu ala nafsi, itu merasa ketakutan ketika dia berdoa sembilan memudahkan urusan orang lain merasa urusan yang berat, engkau yang memudahkan urusan orang yang punya beban, engkau orang yang perhatian dan sebagainya. Jadi tidak mungkin tidak ada sesuatu. Jadi benar Khadijah itu tidak hanya memberikan jabatan, makanya dibilang sudah disiap. Yang kedua dia rokan sangat indah dibuat diambil dari surga, yang tidak ada kebisingan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena sudah hartanya habis, hidupnya susah. Makanya Allah ganti. Dan ternyata kabar gembira itu dibawa langsung ke surga. Luar
luar biasa teman-teman. Jadi kalau kita dengar kisah itu nyata gitu loh. Jadi kalau antum mau dengar kisah romantis tuh baca romantisnya Khadijah dan Rasul. Jangan romantisme Romeo dan Juliet, salah itu. Allah, hari ini muslimin, anak-anak muda kita kehilangan figur. Episode selanjutnya. Iya. Apa? Ustaz Abko itu ahlinya. Waduh, saya tidak bisa. Ustaz Abko dan Ustaz Aziz. Nanti malah diem-dieman Ustaz. Antum belum tahu dia. Tadi Ustaz, saya mau meng-highlight tadi. Apa namanya, tentang khidmah itu kan. Khidmah. Bahwasanya kita itu memiliki kewajiban untuk berkhidmah kepada seorang guru. Bahkan dikatakan kalau kita tidak berkhidmah itu termasuk bagian dari ukukul ustadin, durhaka kepada seorang guru. Itu kan yang mengatakan Imam An-Nawawi, bahwasanya ukukul walidain tamhuhu at-taubah. Durhaka kepada orang tua itu bisa dihapus dengan taubah. Tapi ukukul ustadin, durhaka kepada guru itu layam huhu syai'ul battah. Tidak bisa dihapuskan oleh sesuatu apapun. Masya Allah. Itu saking ngerinya kalau kita tidak berkhidmat kepada seorang guru. Ya. Jadi pentingnya berkhidmat kepada seorang guru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ingat dulu saya berkata kepada antum Ustaz kayaknya tentang Imam Malik Ustaz. Imam Malik kan pernah mengatakan innallaha qassamal amal kama qassamal arzaq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah membagi amal-amal sebagaimana telah membagi rizki. Rizki kita sudah dibagi-bagi. Amal kita ternyata juga sudah dibagi-bagi. Ada yang dimudahkan untuk sholat, ada yang dimudahkan untuk puasa, ada yang dimudahkan untuk menyampaikan ilmu, ada yang semua itu gak mudah. Mudahnya apa? Dia dimudahkan untuk memberikan harta. Maka kan berarti masing-masing kita harus melaksanakan peran-peran yang sebenarnya waqaddaro tadi. Sudah ditakdirkan oleh Allah peran kita itu apa? Wah, sebenarnya sudah diberikan petunjuk. Cuma terkadang itu kalau kita melihat kan sekali lagi ketidakpekaan Ustaz. Gitu enggak Ustaz? Sekali lagi karena ketidakpekaan, baik ketidakpekaan guru, ketidakpekaan. Jadi tadi saya bilang bahwa syariat itu butuh kekuatan iman. Betul. Sebagaimana ketika dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan perang Tabuk. Itu kondisi muslimin sulit Ustaz. Ya. Dan perjalanannya sangat jauh. Jadi dibutuhkan harta yang tidak sedikit. Maka ada sahabat yang bilang dengan secara pribadi kepada Rasul, "Wahai Nabi, biarkan aku yang menanggung biayanya." Lihat, karena Nabi bilang di situ, barang siapa yang menyiapkan harta untuk berjihad, Nabi langsung katakan, maka dia masuk surga. Dan menuntut ilmu itu juga bagian dari jihad. Iya toh. Nah, artinya ini saya ingin katakan bahwa untuk memberikan khidmah, perhatian, harta, ya dan sebagainya itu butuh keberanian iman. Butuh iman Ustaz. Ya. Karena sedekah itu ibarat peperangan. Tadi ada kisah seorang sahabat itu. Nah, contoh bagaimana sebab hasil dari turunnya ayat Ali Imran ayat 92 itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antum tahu? Abu Thalhah langsung datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalhah menemui Nabi, kemudian dia bilang, "Wahai Nabi, sungguh aku tuh punya banyak tanah. Aku punya banyak kebun. Tapi kebun yang paling aku cintai itu adalah kebun yang di dalamnya ada sumur yang namanya Bi'r Ruha." Bi'r Ruha, makanya dikatakan Bayruha. Kemudian Abu Thalhah mengatakan, "Wahai Nabi, aku ingin dapat kebaikan sesuai dengan turunnya ayat ini, maka terimalah wakafku ini." Luar biasa. Nah, itu Abu Thalhah. Abu Thalhah itu ayah tirinya Anas bin Malik. Ya kan? Ini nanti ada kaitannya. Kemudian Umar ibn Khattab
Datang juga kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Maka aku punya kebun di Khaybar, ya. Maka ini aku wakafkan. Lihat, itu kalau bukan panggilan iman, ya, itu nggak berani. Ya. Kemudian lahirlah dari Umar Abdullah bin Umar, sosok ulama juga. Sebagaimana Anas bin Malik, dia menjadi sosok ulama juga. Maka tepat yang dikatakan seorang ulama, ya, saya bacakan. Jadi man arada ayyakuna ibnahu aliman, ya, barang siapa yang ingin agar anaknya itu menjadi orang yang alim, berilmu, yang bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka hendaknya ia memperhatikan guru, memperhatikan kesejahteraan gurunya, khidmah kepada gurunya. Wa yukrimuhum wa yut'imuhum wa yu'tihim syai'an, dimuliakan guru itu, ya, diberi, disejahterakan. Wa illam yakun ibnahu aliman, kalau bukan anaknya yang menjadi ahli ilmu, yakunu hafiduhu aliman, maka nanti generasi setelahnya akan menjadi orang yang berilmu. Jadi munasib gitu, sesuai gitu dengan apa yang tadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah perintah gitu, ya, bukan tidak ada hasil gitu. Bukan sia-sia gitu. Karena Allah sudah perhitungkan betul. Kalau kita mau perhitungan, Allah itu lebih perhitungan, teman-teman. Karena Allah itu bi ghairi hisab, malah tanpa perhitungan. Kalau kita tanpa perhitungan, Allah akan lebih tanpa perhitungan. Ya kan? Tapi kalau kita perhitungan, wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Sebagaimana dikatakan wa yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Jadi Allah itu enggak pernah perhitungan kalau mau ngasih kita di saat kita itu enggak perhitungan. Jadi kalau mau hitung-hitungan, jangan perhitungan sama Allah. Kan ayatnya begitu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu kalau kita udah menginfakkan, memberikan, Allah sudah bilang tuh di situ, nanti ini akan berlipat. Jadinya seperti ini. Coba dijelentrehkan gitu banget sama Allah itu, ya. Kurang apa gitu, ya. Ini loh, kayak tumbuhan, kayak biji-bijian. Dia punya 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100. Kurang apa gitu Allah menjelaskan itu. Tapi yang Allah ingin katakan, ya kamu jangan perhitungan. Karena kalau kamu perhitungan, aku pun juga lebih perhitungan dari itu. Saya punya cerita, Ustaz, tentang tidak perhitungan masalah kepada guru. Jadi dulu itu, Ustaz, ada pengembala kambing, umurnya 40 tahun. Dia mengembala kambing itu sejak umur belasan tahun, Ustaz. Jadi sejak itu sudah mengembala kambing. Saat dia sedang mengembala kambing itu ternyata ada ibu-ibu sedang narik anaknya, Ustaz. Narik anaknya. Anaknya nangis. Ditarik nangis. Ayo belajar. Pokoknya kamu harus belajar. Sana ke tempat belajar. Jangan sampai kamu jadi orang bodoh seperti pengembala kambing itu. Kata ibu-ibu itu. Pengembala kambingnya dengar. Pengembala kambingnya dalam hati, aduh, kok aku jadi permisalan kebodohan, ya. Pengembala kambing ini awalnya udah lupakan. Tapi malam-malam terngiang-ngiang, gak bisa seperti ini. Akhirnya saat kambing yang sudah dia gembala sejak umur belasan tahun, semuanya dijual. Semuanya dijual, dia gunakan untuk menuntut ilmu, untuk memuliakan guru. Dan dia baru belajar karima, dan buah, itu mulai umur 40 tahun. Yang akhirnya kita sekarang kenal beliau ini sebagai Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu imam ahli qiraat, qiraat sab'ah, imam ahli bahasa. Beliau itu belajar 40 tahun dan beliau itu mengorbankan seluruh hartanya yang sudah dia kelola sejak belasan tahun. Semuanya dia korbankan untuk mencari ilmu, untuk khidmat kepada guru. Masya Allah. Mungkin kenapa beliau pada umur 40 tahun ilmunya sebanyak itu padahal bukan dari kecil, karena beliau sudah berani, enggak hitung-hitungan sama Allah.
nggak hitung-hitungan sama Allah. Semuanya tak korbankan nih buat mencari ilmu, untuk memuliakan guru. Masya Allah. Iya, barokah. Makanya kalimat kata Allah kan dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalimatnya bukan barokah, tapi barokat. Banyak keberkahan. Banyak. Ya. Nah, kita kadang-kadang tuh lupa gitu. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kan rezeki kalian tuh di langit, bukan di bumi. Gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa sama ikhtiar langit. Padahal kita tuh carinya tuh di langit. Urusan rezeki itu urusan langit, bukan urusan bumi. Baru kemudian ketika kita amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Baru nanti, sebagaimana analoginya gini Ustaz, air itu sumbernya di dasar tanah. Nanti keluarnya lewat keran. Rezeki kita itu Allah gantungkan di langit. Nah, pandai-pandai kita mengetuk pintu langit, merintih pada Allah, berikhtiar dengan cara-cara samawi gitu ya, sedekah, infak, wakaf. Itu kan cara-cara langit sebenarnya. Yang tanpa kita sadari, ikhtiar itu membuka barokah yang ada di bumi. Begitu harusnya kita berpikir. Jadi bukan hemat pangkal kaya, sedekah pangkal kaya. Itu harusnya begitu. Jadi tapi ini tadi saya bilang bahwa itu semua butuh keberanian, butuh iman. Yang ketika iman itu tidak hidup, tidak bisa dia menangkap sinyal itu. Sinyalnya lemah. Iya. Sinyalnya enggak 3G. Wes apa tuh? Iya, ngono ya. Enggak ini. Sinyalnya udah kuat gitu kan. Sinyal kok enggak ento-ento. Iya, karena sinyalmu lemot gitu loh. Nah, sinyal itulah yang disebut dengan iman. Makanya imannya dihidupkan supaya pandai menangkap sinyal-sinyal Allah. Hari ini Nginep 3 hari. Nginep 3 hari ya, sampai sekian puluh juta dikeluarin tuh Pak. Padahal kuncinya cuma satu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kita itu. Gitu Ustaz. Saya juga punya cerita, tapi sebelum saya cerita saya ingin ingin memastikan apakah pendapat saya itu benar ataukah tidak. Jadi kan ada ukhuwah, ada khidmah. Dan sebenarnya kalau kita membandingkan, khidmah itu sebenarnya lebih kuat daripada ukhuwah. Karena di dalam khidmah itu ada ukhuwah. Tapi tidak semua ukhuwah itu ada khidmahnya. Nah, saya ingin berbicara tentang ukhuwah. Artinya gini. Saya cerita dulu aja. Jadi temannya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu punya teman sekaligus murid namanya Al-A'mash. Beliau itu mengatakan, adraktu aqwaman fihi rijalun. Aku mendapatkan beberapa kaum yang di dalamnya itu ada seorang laki-laki. La yulki akhahu syahron au syahroin. Dia itu tidak bertemu dengan saudaranya sebulan atau bahkan 2 bulan. Dia ketemu sama saudaranya. Wa idza lakihi lam yazid ala kaifa hal wa kaifa anta. Jika dia bertemu dengan saudaranya, yang diobrolkan itu cuma gimana kabarmu? Karena saking sibuknya. Cuma mengatakan bagaimana kabarmu. Wa idza sa'alahu syatara malahu la'tahu. Tapi ketika saudaranya meminta kepadanya, mengatakan kebutuhannya, maka dia akan membagi setengah hartanya. Setengah hartanya dibagi, kemudian diberikan kepada saudaranya yang bahkan jarang ketemu, jarang bicara. Itu ukhuwah yang lebih rendah daripada khidmah. Apalagi khidmah harusnya lebih daripada itu. Kan gitu Ustaz? Iya Ustaz, masyaallah. Ya betul Ustaz. Begitu, jadi khidmah itu memang ala ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum wal barakatu bil khidmah. Itu. Ilmu itu carinya ilmu ya dengan belajar. Belajar ingin hati lembut tuh ya dengan harus kita belajar bagaimana kita melembutkan hati kita, merendahkan diri kita gitu ya.
suka berbagi. Itu nanti lama-kelamaan akan lembut hati kita. Dan kalau ingin dapat barokah ya khidmah. Begitu. Yusha bin Nun yang tadi antum ceritakan itu kan pada akhirnya dia akan membawa Bani Israel membebaskan Al-Aqsa. Masya Allah. Itu Yusha bin Nun. Barokahnya. Kelihatannya memang remeh gitu ya. Kelihatannya remeh gitu khidmah itu. Tapi asarnya sangat besar. Luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Tadi dikatakan kalau tidak di anak kita yang berpengaruh baik, bisa jadi di cucu kita, bisa jadi di keturunan kita setelahnya. Begitu. Dari sebaliknya, kita balik sekarang. Dari tadi kan kita bicara itu. Namun ketika kita tidak memperhatikan yang namanya khidmah itu tadi, perhatian kita, atensi kita kepada pergerakan ini, perhatian kita kepada muallim, kepada guru, mungkin bisa jadi ini salah satu sebab kurangnya barokah. Bisa jadi nih. Makanya kok anakku, saya kadang-kadang begitu muhasabah. Anak saya kok hafalannya berat ya gitu. Kok sulit kalau diberitahu gitu kan. Berkali-kali diingatkan, Tata sandalnya dirak, besok nggak dirak lagi. Berkali-kali diingatkan kalau bangun tidur dirapikan tempat tidurnya, nggak dirapikan. Kalau kita mau muhasabah mungkin, nah kita ada satu hal yang kita lupakan, perhatian kita kepada guru kita. Mungkin bisa jadi karena tadi kalau iman itu harusnya dihidupkan, kita akan senantiasa memuhasabah diri bahwa segala kejadian yang terjadi di lingkungan kita itu pasti ada sebabnya. Nah, makanya khidmah itu jangan dianggap remeh, karena kalau dia dianggap remeh itu tidak akan berhasil peradaban ini. Kalau cuma mengandalkan yang dua tadi, militer sama orang kaya, ya jadi nyampur adul semua. Mereka tidak akan berjuang dengan koridor syar'i dan mereka tidak akan berdagang dengan ilmu syar'i. Makanya kenapa muallim itu posisinya paling awal. Karena dia mengilmui para pemimpin dengan kemiliterannya dan mengilmui para pengusaha dengan hartanya itu. Itu kan juga ada di doa kita setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Didahulukan ilmunya. Masya Allah. Wa rizqan thayyiban. Baru rizkinya. Itu artinya seseorang tidak akan mendapatkan rizki yang baik kecuali dengan ilmu. Masya Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Dan seseorang itu amalnya enggak diterima kalau enggak punya ilmu dan rizkinya haram. Iya, Masya Allah. Artinya amalan-amalnya akan ditolak. Itu kan menunjukkan bahwasanya pintu pertama ya ilmu. Iya, Masya Allah. Dah antum enggak usah sedih lagi. Tadi jalan-jalannya datang kemari sudah pas ketemu sama Ustadz Abko. Udah dapat banyak ilmu. Udah banyak pencerahan. Insyaallah tanggal 25 selesai. Insyaallah. Amin. Ya. Kita ngesat. Oke. Tetap semangat. Siapa? Karena tadi bisa jadi Allah akan hadirkan putra antum, putra yang luar biasa. Amin. Atau cucunya siapa tahu. Amin. Tidak usah pernah merasa berkecil hati ketika antum berkhidmah. Ini kan juga bagian dari khidmah, Ustaz. Ya, bahkan kalau cerita beliau ini panjang ceritanya deh. Tinggal selesai nanti bisa selesai malah. Atau enggak pulang-pulang. Lain waktu aja ya. Oh iya, siap. Ya. Ini catat ya salaf kutab. Berikutnya salaf kutab aja yang bicara di depan. Kita mustami gitu kan. Langsung. Gitu Ustaz. Bentar Ustaz, saya mau pesan terakhir Ustaz. Ya. Pesan terakhir. Ini kamera yang aktif yang mana? Pesan terus enggak apa-apa. Aktif semua. Pesan terus enggak apa-apa. Pesan ini ditujukan kepada para muslimin. Imam Al-Mutarif itu pernah mengatakan kepada sebagian saudara-saudaranya. Beliau mengatakan seperti ini. Idza kanat laka hajatun fala tukallimni waktubha fi rakaah fa inni akrahu an ara fi wajhika dilla soal. Jadi Imam Mutarif itu berkata kepada sebagian
saudara-saudaranya, wahai sebagian saudara-saudaraku, jika kalian itu memiliki kebutuhan, memiliki hajah, sudah gak usah datang, gak usah ngomong, cukup tulis aja di selembar kertas dan kirimkan, nanti tak kasih. Kenapa? Karena aku tidak pingin melihat kamu datang kepadaku dengan wajah melas minta-minta. Fa inni akrahu an arafi wajhika dilla soal. Karena aku gak mau kamu datang kepadaku, kemudian aku melihat kamu dengan wajah melas-melas, minta-minta. Maka ini satu buah adab dan akhlak yang sangat baik dari seorang agniya, seorang musinin. Bagaimana? Yang pertama, sebelum ada orang butuh, dia sudah menyiapkan. Kedua, dia tidak ingin ada orang itu malas-malas minta-minta. Dia sudah menyiapkan, siapa yang pingin cukup chat saja. Chat aja lewat WA, nanti tak kirim, tidak usah datang. Saya nggak akan nanya kamu butuh untuk apa. Saya sudah percaya. Dan itulah yang harus ada di antara para musinin. Kepercayaan itu kepada selembaga saja, kepada lembaga. Kepercayaan itu yang harus kita bangun. Sebagaimana Imam Al-Mutarif yang percaya kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya punya kebutuhan, saya gak akan nanya kamu butuh apa, cukup tulis aja kebutuhanmu, nanti tak kirim. Gitu Ustaz. Yang sebenarnya sifat atau karakter seperti itu sudah banyak hilang dan kita memiliki kewajiban untuk menumbuhkan kembali. Iya, betul. Menumbuhkan peradaban itu. Masya Allah. Ya tidak sulit, tidak mudah. Tapi itu butuh perjuangan. Awalnya ya itu tadi butuh dihidupkan sinyal imannya. Karena bicara sedekah, bicara infak, bicara wakaf itu bukan bicara dunia. Fisiknya di dunia, tapi visi dan misinya di akhirat. Masya Allah. Gitu. Badannya boleh ada di sini, tapi pikirannya sudah sampai di surga. Makanya yang dibicarakan sedekah, infak, wakaf. Nah kalau orang gak mau diajak bicara itu, diajak bicara infak, sedekah, wakaf, ya berarti fisiknya, visi dan misinya bakok di dunia. Ya. Karena orang, maka harta itu nggak dibawa mati, salah sebenarnya. Harta itu bisa kok dibawa mati. Ya wakaf itu, sedekah itu, infak. Jadi kalau kita cinta dunia, iya kita cinta dunia karena dunia ini akan saya bawa mati. Tapi caranya yang benar. Ada Caranya ilmunya. diinfakkan. Itu tadi syariat Islam ini butuh iman menjawabnya. Makanya Saya tidak pernah ikut. juta-juta. Iya benar. Ujung-ujungnya itu. Dan kalau kita itu tadi. Masya Allah. Makanya gini loh, ketika kita nembus akhirat gitu kan, nembus langit, itu otomatis yang dunia itu ngikut gitu. Kan hadisnya gitu. Wahya raghimatun. Iya. Ya kan gitu. Tapi kalau orientasinya udah dunia, ja'alal faqra baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Wah, padahal sudah banyak saldonya. Bilangnya rugi terus. Kurang terus. Nombok terus itu ya. Ya, tapi ketika orientasinya sudah akhirat, wa atat hudunya wahya rohimah. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Jadi nembusnya itu langit dulu. Makanya kalau bicara sedekah, infak, wakaf itu badannya di dunia gini, bakok di sini, tapi visinya sudah sampai di akhirat. Itu loh, Allah pengen ngajak kita bicaranya sampai di level itu, gak remeh-temeh gitu. Bukan hal remeh. Cukup nggih? Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz, atas ilmunya Afwan, Ustaz. Ustaz. Atas hikmahnya Ustaz. Afwan barakallah. Dah. Semangat ya dah. Insyaallah. Antum badannya boleh di sini, tapi visi antum sampai di akhirat. Masyaallah. Apa Pak? Alhamdulillah.